Baiklah semuanya, ingat dua perawat Islamis ini yang bekerja di Rumah Sakit Sydney. Klip ini menjadi viral hampir 2 tahun yang lalu. Jadi, izinkan saya mengingatkan kalian. Tahu nggak? Sial, apa kabar bro? Baik, bagaimana denganmu, bro? Cukup baik. Kamu perawat, dokter? Aku dokter, bro. Dokter dia langsung berbohong. Tanpa ragu, tanpa berkedip, dia langsung bilang, "Aku dokter." Dan lihat dia. Begitu panggilan dimulai, dia langsung menatap matanya dan berkata, "Oh, Tahu nggak? Oh, sial. oh sial. Maksudmu apa?" Begitu dia melihatnya, dia langsung, "Oh, nanti kau akan tahu alasannya." Baik, bagaimana denganmu, bro? Cukup baik. Kamu perawat, dokter? Aku dokter, bro. Dokter? Untuk apa? Di rumah sakit. Apa kalau kamu? Dari mana asalmu? Saya dari Israel. Kamu tahu apa? Saya akan benar-benar jujur denganmu. Baiklah. Saya akan benar-benar jujur denganmu. Sebenarnya kamu punya mata yang sangat-sangat indah. Terima kasih, bro. Tapi saya sangat kecewa karena kamu orang Israel. Pada akhirnya kamu akan terbunuh dan kamu akan masuk ke Jahannam, insya Allah. Tapi mata yang indah seperti ini seharusnya tetap ada di dunia ini lebih lama. Kenapa kamu pikir saya akan terbunuh? Ini adalah negaranya Palestina. Bukan negaramu. Halo, apa kabar? Siapa namamu? Lihat kebencian dan ujaran berbisa yang langsung muncul. Dia langsung ikut campur. Dan suatu hari, Salah satu milikmu. waktumu akan tiba dan kamu akan mati dengan cara yang paling Tolong sebarkan. dengarkan aku. Damai. Dengarkan aku. Dan sebarkan. Saat waktumu tiba. Apa kabar para dokter? Tunggu. Aku ingin kalian mengingat wajahku. Oke. Mengerti. Tapi aku punya pertanyaan. Baiklah. Baik, Baik, tentu saja. Aku punya pertanyaan, sih. aku punya pertanyaan. Katakanlah seorang warga Israel. Amin. Aku tidak akan merawat mereka. Aku akan membunuh mereka. Kamu akan membunuh mereka. Jadi, jika seorang warga Israel berada di Australia dan amit-amit sesuatu terjadi pada mereka, Orang-orang bodoh ini tidak menyadari bahwa 20% dari warga Israel adalah Muslim. dan dia datang ke rumah sakitmu, apakah kamu akan membunuhnya? Oke, kamu tidak tahu berapa banyak orang Israel karadok yang datang ke rumah sakit ini dan aku mengirim mereka ke Jahannam. Serius? Aku mengirim mereka ke Jahannam. Jadi jelas, klip ini menjadi viral, tapi seperti yang kamu tahu, bertentangan dengan kepercayaan umum, orang Yahudi tidak punya kendali atas peradilan atau media sosial atau media, seperti yang sering mereka katakan padamu. Itu benar-benar menyebar secara alami di media sosial. Klip video ini menjadi viral dan banyak seruan untuk mendeportasi mereka, memecat mereka. Akhirnya mereka memang dipecat. Tapi tidak ada tokoh muslim, tidak ada kalangan muslim arus utama yang mengatakan apapun tentang mereka. Saya ingat membuat tweet ini pada tanggal 15 Februari 2025. Kebanyakan muslim menolak untuk mengecam dua badut ini. Orang Australia marah dan merasa bahwa mereka tidak bisa mempercayai sistem kesehatan. Kalau saya tidak salah ingat, ada insiden lain di mana seorang wanita Yahudi yang pergi ke rumah sakit di Sydney Barat, di salah satu pinggiran kota Sydney Barat, dia diberitahu karena namanya bernuansa Yahudi, dia diminta untuk mengganti namanya menjadi nama lain. Bahkan kejadian itu secara mengejutkan sampai masuk berita. Tapi saya tidak bisa menemukan cuplikannya. Dan kemudian pihak rumah sakit benar-benar meminta maaf. Ini sangat menyedihkan. Itu sebenarnya menunjukkan seberapa besar kepercayaan staf Australia kulit putih terhadap rekan staf muslim mereka. Mereka bilang, ganti namamu menjadi nama yang bukan Yahudi, supaya kamu tidak dirugikan oleh orang seperti dia. Tapi ini kabar terbarunya. Ini yang terjadi. Para hakim kita, hakim-hakim woke itu, meskipun punya semua undang-undang ujaran kebencian dan undang-undang rasis, dan kamu tahu, senjata yang sama yang biasa mereka pakai untuk menghajar kita, tidak satu pun bisa digunakan melawan dua badut ini. Lihat mereka. Hakim mengecualikan video mantan perawat Sydney yang diduga mengancam pasien Israel dari kasus ini. Sebenarnya bukan orang Israel, dia bilang orang Yahudi. Pengacara untuk kedua orang itu berargumen bahwa perawat jihadis Sydney direkam tanpa persetujuan mereka. Ya, mereka terlihat sangat kesal. Mereka terus-menerus memprotes tentang perekaman interaksi video mereka. Ya, itu sangat jelas. Ketika mereka berjanji untuk membunuh pasien Yahudi, kita adalah salah satu negara yang paling tunduk di dunia. Benar sekali.
Australia, Australia sudah rusak. Memang begitu keadaannya. Orang Yahudi ya. Mereka terus-menerus membicarakan tentang orang Yahudi, bahwa mereka mengendalikan negara-negara barat, mereka mengendalikan sistem perbankan, mereka mengendalikan media, mereka mengendalikan para politisi kita. Kita bahkan tidak bisa menjerat dua orang Islamis terang-terangan ini yang secara terbuka mengancam akan membunuh dan bahkan dengan bercanda mengatakan, ya sebenarnya saya tidak tahu itu bercanda atau tidak, siapa yang tahu? Mereka mungkin benar-benar telah membunuh beberapa orang Yahudi, siapa yang tahu? Tidak ada yang mustahil bagi orang-orang ini ketika menyangkut kebencian mereka terhadap orang Yahudi. Dan bahkan terhadap orang Kristen juga sebenarnya. Mereka memberitahu kita, mereka mengingatkan kita setiap hari, siang dan malam. Dan seperti yang saya katakan, umat Muslim tidak bersuara sama sekali. Tidak ada yang mengutuk apapun. Lihat ini. Orang ini, Usman Khawaja, dia adalah satu-satunya pemain tes Muslim di tim kriket Australia. Pada waktu yang hampir bersamaan terjadi semacam serangan anti-Muslim setelah dua wanita Muslim diserang di sebuah pusat perbelanjaan di Melbourne. Hanya sedikit saja. Kamu tahu, sepertinya tidak ada yang terjadi. Dan dia dengan cepat membela mereka. Ada peningkatan lebih dari 500% dalam insiden Islamofobia. Lebih dari 500% peningkatan insiden Islamofobia yang dilaporkan. Di mana keadilannya? Bukan hanya serangan antisemit yang sedang meningkat. Lihat, dia harus menyebutkan, jadi dia benar-benar sadar tentang dua perawat Muslim ini yang melakukan hal-hal yang berbau Muslim. Dia tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada satupun selebriti, aktivis, atau politisi Muslim Australia arus utama yang terkenal. Tidak ada yang mengatakan apa-apa tentang dua badut itu. Dan, tapi begitu sesuatu terjadi pada mereka, mereka tiba-tiba langsung ikut-ikutan isu Islamofobia. Jadi, tahu tidak? Saya bahkan sudah tidak peduli lagi. Jadi, tahu tidak? Semakin kamu terus mengeluh soal Islamofobia, semakin kamu membuktikan bahwa budaya kamu memang tidak bisa bercampur dengan budaya Barat. Memang, kamu tahu, kita tidak perlu memperbaiki apapun. Kita tidak bisa mengubah apapun. Kita sudah mencoba, orang-orang juga sudah mencoba. Pemerintah Barat telah memukul rakyatnya sendiri dengan tuduhan Islamofobia, intoleransi, dan rasisme. Mereka sudah mencoba segalanya. Mereka mencoba menutup semua, tapi itu tidak berhasil. Bahkan, kita justru bergerak ke arah yang berlawanan. Permusuhan antar budaya semakin meningkat. Jadi menurut saya, hanya ada satu solusi untuk ini. Pulanglah. Kamu tidak punya tempat di Barat.